Halo, assalamualaikum. Rupanya dirimu itu mafia ulung. Mafia, mau jadi mafia. Itulah orang Jawa ini deh. Tidak tak bilang sama aku. Kamu mau mafia, jadi mafia. Orang satu ini mau kau buat mafia. Sekarang kita nggak bisa komunikasi. Dirimu udah tak bilang sama orang Jawa itu udah tak bilang. Itulah yang dibilang bom. Itu bom nuklir. Bom nuklir yang tak jatuhkan di tanah Jawa. Tak mulai dari Jawa Tengah. Jadi orang-orang berilmu setanah Jawa itu udah tak kasih tahu. Tak suruh ngangkat gaib penghancur alat vital. Bisa nggak menghadang gaib penghancur alat vital yang tak buat? Iya kan? Bisa nggak di kemaluan? Itu namanya kena jebakan. Itu caranya Pak Rois, mamasmu ini jebak. Itu ya itu dibuat golongan orang-orang munafik ini itu. Makanya di tanah Jawa itu gudangnya maksiat. Gue bilang udah jangan ditambah lagi begini biar nggak kontak ya. Mana dukun bilang itu mana? Sekarang nih dukunmu yang waktu menyerang aku dadaku. Ini lo nggak mempan. Sekarang kalau kontak telepon udah tak matikan, bisa nggak mindahkan kamu? Bisa nggak mindahkan kamu? Padahal suamimu itu kiai. Kamu bohongi orang. Bohongi orang kayaknya pura-pura begini. Pura kesepian padahal kau tuh ratu maksiat. Dan nggak kalau kirim betul ratu maksiat. Saya tak bilang kalau penerawangan itu bersekutu sama iblis. Ini kain terawang di sini. Dan melihat dirimu itu tadi malam 3 orang yang dampingi digilir 3 orang dirimu. Kalau istri Pak Rois yang di Jawa itu baru di kepalanya, di leher sampai kepala, leher. Kayak ditutup paku. Cuman sayang Pak Rois kemarin itu hari Jumat kemarin itu salah, gagal Pak Rois, tirakat gagal berarti ada apa ini kan gitu kan untuk Pak Rois. Pak Rois sudah bilang kan, kalian seluruh orang Jawa nggak bisa menghadang gaib penghancur alat vital yang aku ciptakan. Artinya apa? Habis salahnya orang Jawa.
Jawa itu calon habis. Kan aku udah bilang, lain. Wong Jawa tinggal separuh, Cina Londo tinggal separuh. Orang negara Indonesia perang maksiat, negara luar negeri perang. Kita lihat ada 10 orang aja seperti Pak Rois menciptakan gaya penghancur alam final, habis. Berapa hari kemarin Pak Rois dikirim crash sama istri Pak Rois yang nomor 8 dikirim crash dari Magelang. Saya pinjingit anak alam dikirim keris, iya kan? Ya ketawa, orang udah dibilang gaibnya miliknya manusia setanah Jawa, dari Jawa Timur sampai Jawa. Hantamkan sama satu orang, mempan apa enggak? Orang Jawa gembar-gembor ilmu dari Jawa Timur sampai Jawa Barat di YouTube. Ada buktinya enggak sekarang? Banyak yang ngaku Satrio Piningit mau nyerang negara. Mampu enggak sekarang nih? Nah, silakan kalau mampu. Pak Roy sekarang bermain-main sama istri Pak Roy yang sama laki-laki yang jadi namanya Abi. Yang dipanggil-panggil Abi. Makanya orang Jawa itu dari Jawa Timur sampai Jawa Barat kowar-kowar ilmu, buktinya nol. Buktinya yang diajak satu itu jin, kalau nggak jin ya nggak ada. Pak Rois diajak iblis-iblisan ya, diajak kejam-kejaman, ayo. Kalau Satrio Piningit Muhammad Rois bebas sama hukum karma. Udah jelas kan, Satrio Piningit melawan sambil tertawa sambil melawan. Nah, tadi malam Pak Rois diundang sama kita, nggak berani, malah dia tertawa-tawa. Pak Rois ngomong nggak boleh. Satrio Piningit Muhammad Rois mau ngomong nggak boleh, dibisukan. Ya memang manusia Jawa itu pendusta. Dusta enggak? Malah anak-anak yang udah merasa hebat, merasa berilmu ngaku Satrio Piningit mau nyerang istana negara. Sedangkan orang Jawa aja mah kismin. Bener nggak kalau orang Jawa itu seluruh tanah Jawa itu miskin? Bisa kaya kalau korupsi, bisa kaya kalau jadi pejabat, bisa kaya itu pun korupsi, makan uang negara. Karena mereka itu saling matok, matoknya secara goib, secara halus, nyedot rezeki orang modelnya. Makanya buka warung aja sikit-sikit dukun, sikit-sikit dukun, sikit-sikit dukun. Sekarang udah saatnya nih dukunnya dimakan sama Pak Roy satu persatu. Dukun-dukun tanah Jawa itu dimakani satu persatu. Ini kan Pak Roy nyiptakan gaib penghancur alam vital, ya kan?
Habis itu nanti dukunnya itu akan ngobati, kan dibalikkan nih sama Pak Rois, balikkan lagi, sakit sendi perutnya. Mulai sendiri nanti perutnya. Itu namanya Wiwin Winarti. Kalau yang ini tak kasih tahu kan, itu orang Jawa Tengah. Kalau Aryo memang bisa kalian ngobati yo, dia ada di apa yo, yang namanya Wiwin Winarti ini dia tinggal di Jawa Tengah, orang Kendal. Tak kasih tahu ya, orang Kendal. Dia jualan makanan di kota apa, Semarang. Dia jualan di Semarang. Itu imbang sama Siti Rahayu itu. Kalau Siti Rahayu sama Sinarwati udah nggak bisa. Dukun Pekanbaru, dukun Kiai Pekanbaru, satu persatu udah dead. Mau dukun santet, dukun cabul, dukun apa aja semua udah mulai satu persatu dead. Sekarang diserang sama Esperoes, sama Pak Rois, mulai dari Jawa Tengah, Semarang ya, dimulai dari Semarang. Jadi umatnya Pak Rois yang mau mengikuti Pak Rois silahkan dipasang, tapi jangan tahu kalian kalau masang, karena dukun dan kiai itu dia harus tahu tidurmu, tahu keberadaanmu, nanti bisa dibalikkan ke perutmu. Kalau pasang kayak penghancur alam, kalau diam-diam kenal perempuan pasang gigi, nggak perlu kenal di media pasang gigi, kayak channel IKN tuh Mega Lampung, Tini ya, Tini itu bagus itu kalau kau pasang yang namanya Tini di IKN Kesatria tuh. Tini kau pasang itu udah jelas. Itu udah jelas jutaan orang tuh mati. Minimal satu orang Tini aja bisa membunuh 50 juta orang. Nggak usah lah banyak-banyak ya kan. 5.000 juta itu. Apa 5 juta orang udah. Satu perempuan 5 juta orang udah bagus itu. Yang paling bagus lagi puasanya puasa pati geni. Caranya gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama kau ya Allah, hancurkanlah ala vitale kaum laki-laki makhluk asmubun dan sekalipun yang gaul isi jababen Tini Al-Fatihah. Baru mandi, abis mandi masuk kamar, selama 3 hari 3 malam jangan keluar kamar. Selamat di kamar selama puasa itu zikirnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, 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 sambil bayangkan yang nama yang dituju. Jadi jangan ikut-ikut Pak Rois. Kalau Pak Rois kan main-main sambil mainan, namanya Satwa Beringin melawan sambil tertawa, tertawa sambil melawan kan gitu kan. Bukan baru laki-laki yang enggak itu satu persatu lengser, jadi nanti kalah bendu hilang. Baru kejoliman kejahatan ini nanti akan hilang, nggak ada lagi orang pertikaian berantem itu nggak ada. Nah, iblis atau dajjal ini untuk ilmu kebal sama mereka. Makanya channel-channel IKN itu merasa dirinya kebal semua kan. Nah, sekarang Aryo kan katanya di Pekalongan, Pakalong ke Semarang berapa jauh itu, dekat kan? Nggak begitu jauh kan. Nah, siapa 10 pemuda yang mau bertempur sekarang ini? Serangan gaib udah dikasih tahu sama Pak Rois, sudah diajarkan sama Pak Rois. Sambil nunggu ratunya menghubungi Satwa Beringin Muhammad Rois, baru umat manusia beragama punya Tuhan kita cukup menunggu.
channelnya Satrio Piningit Muhammad Roy ini mumpung kesempatan ini paling ditakuti sama mereka, sama orang-orang doyan maksiat ini paling takut ya sama channelnya Satrio Piningit Muhammad, karena seperti petir, seperti cambukan untuk mereka, untuk netizen itu seperti cambukan. Kalian nanti tahu itu dukun atau bukan, itu kiai atau bukan, kalian nanti tahu. Makanya dibilang sama Satrio Piningit Muhammad Roy, tanah Jawa itu 80% penghancur umat manusia. Gara-gara padepokan tanah Jawa, perguruan tanah Jawa, luar Jawa jadi ikut-ikutan kena imbas. Di daerah Pekanbaru luar Jawa ini nggak ada nyamannya gara-gara perguruan tanah Jawa. Kejahatan, kejoliman ini ya ditimbulkan dari dukun dan kiai ini tadi. Karena penyakit umat manusia itu ada 3, penyakit raga, penyakit sukma, penyakit karma. Ini Pak Roy diserang sama dukunnya yang istrinya Pak Roy yang nomor 8 itu, dada Pak Roy tadi malam, perut Pak Roy atau pusar Pak Roy, kayak penghancur ala vital itu mau dibalikkan sama Pak Roy. Jadi nggak mempan, Pak Roy cukup sholat. Di sholatnya Satrio Piningit Muhammad Roy itu nggak bisa untuk main-main. Nggak ada yang selamat kalau disolati sama Pak Roy itu, pasti kena, nggak mungkin enggak. Tergantung lawannya. Jadi lawannya Satrio Piningit Muhammad Roy itu kalau dukun dan kiainya ini semakin tinggi ilmunya seperti tinju Mike Tyson kelas berat, ya akan cepat matinya. Hitung detik, hitung hari, hitung minggu, hitung bulan, dead. Pak Roy sekarang ini ketemu mafia, termasuk mafia juga istri Pak Roy itu dia. Semua dipermainkan, gaib dia yang ngirim suruhan dia katanya enggak. Dia ngomong tidur sama suaminya padahal sama selingkuhannya. Orang udah kerasukan katanya dipanggil Abi, katanya dia berilmu bisa merawang. Rumahnya dia dijebak terus, diikuti terus kayak mana, ya kan? Sampai di mana kemampuan dia kan gitu. Jadi orang-orang yang berjilbab ini tuh hanya untuk topeng. Di tanah Jawa ini pondok-pondok pesantren para santriwan dan santriwati ini hanya untuk topeng. Nggak percaya tes, kalian kunci kemaluannya. Habis nggak kiai sama santri-santrinya nanti rahmatan lil alamin itu nanti habis nggak dia. Dia semakin penasaran sih masalahnya. Kalau punya istri, nikahi, tiba-tiba tinggal kunci dari jarak jauh. Habis enggak tetanggamu nanti? Hujan janda enggak nanti di tanah Jawa? Makanya tadi malam Pak Roy sama yang namanya Aryo di IKN itu sama Harjito bilang apa? Sakit perut ya, bisanya orang itu cuma buat yang namanya virus ini bisa buat sakit gigi, sakit perut, sakit kepala, stroke. Sebaliknya nyerang jantung ya bisa langsung mati. Yang penyakit mendadak itu mereka lah yang baru yang rambutnya gondrong-gondrong itulah musuh kita nih. Itulah yang mau kita lenyapkan ini. Baru nanti hujan janda di tanah Jawa itu. Nanti bilang sama Pak, 80% umat Jawa itu, orang Jawa itu walaupun pondok pesantren di mana-mana dia itu muja-muja maksiat. Nah,
Sekarang yang ilmu tertinggi ajarannya Pak Rois, nggak ada orang yang berani zikir bismillah 24 jam. Nah, nanti orang-orang itu mau berlindung sama siapa sekarang kalau kena pukulan gaib? Karena Allah kita itu bumi sama angin, ibu bumi bapak angkoso yang menguasai raga jiwa kita. Itu makanya Satria Piningit ini pemimpin akhir zaman, karena dia punya lebak jamin atau kerajaan langit. Kalau nggak punya kerajaan langit, kayak mana dia mau mengobati umatnya, kayak mana dia menyelamatkan umatnya. Mari yang ikuti Pak Rois boleh ke lantai. Habis enggak preman-preman yang tukang-tukang pala itu, preman-preman jalanan, orang-orang yang suka maksiat, orang-orang yang suka merusak rumah tangga orang itu, habis apa enggak? Ini istri Pak Rois yang di Pekanbaru pun udah kualan ini, mau nyari dukun kemana lagi ini. Yang ratu iblisnya itu, yang jahatnya luar biasa itu yang namanya Sinarwati, gembong narkoba. Tuh makanya narkoba nggak bisa dihilangkan dari negara kita ini, padahal narkoba itu kalau memang pejabat negara Indonesia ini tadi sadar narkoba itu disebarkan di negara Indonesia ini supaya orang Indonesia itu bodoh, itu politiknya orang luar negeri. Sekarang ini Sinarwati itu kalau asal mau ditangkap sokong sama uang, kesempatan jadinya polisinya itu. Oknum-oknum tak bertanggung jawab ini tadi kesempatan dia cari duit, memperkaya dirinya sendiri. Nah, tadi malam dibilang lagi sama Pak Rois, seluruh agama gagal jadi panutan umat manusia, seluruh negara gagal jadi pelindung masyarakat. Hukum buat orang yang berduit, yang nggak punya duit nggak punya hukum. Tapi jangan takut, sekarang kita punya hukum Allah, tinggal kita menghadap sama Allah. Contoh kayak Pak Rois, istri nggak bisa dibimbing, kunci kemaluannya, udah selesai. Mau apa dia? Tahu nanti juga balik, kalau udah nggak ada yang mau gauli dia kan juga balik. Jadi Pak Rois itu setiap ucapannya itu pasti membawa hikmah, setiap perjalanannya itu pasti membawa hikmah. Setiap Pak Rois diketawakan, diserang, Pak Rois semakin ngerti, oh ini letak kejahatan. Diserang gaib, oh ini rupanya yang untuk menyerang orang ini. Kelebihan orang Jawa, orang-orang berilmu itu seperti ini. Lagi-lagi yang nyerang Pak Rois ya kelompok-kelompok IKN itu, ilmu-ilmu yang seperti itu. Hanya orang-orang IKN tadi malam ditegur, ini yang namanya kesatria. Kesatria macam apa? Kesatria kok mau nyelakai orang awam, bukan orang yang pendusta yang dimusnahkan, malah orang awam. Rupanya orang IKN itu itulah orang-orang pendusta, itulah musuh-musuhnya Satria Piningit. Musuh Satria Piningit sejati itu ya orang-orang itu. Makanya kalau di tanah Jawa itu kalau enggak ilmunya enggak sama, bisa diserang, bisa dibunuh, karena dia bisa baca pikiran kita. Kalau zaman Soehartonya dulu PKI tumbuh lagi, kejadian gitu kan. Cara musnahkan mereka ya dari kemaluan perempuan. Cepat kalau sampai. Kita dulu ya, nanti dilanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.